Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai ada kepentingan tertentu di balik sikap Komnas Perempuan dalam menyikapi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Apalagi, penyidikan kasus tersebut sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana. Itu perlu dicurigai ada kepentingan tertentu, kata Abdul Fikar saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Fikar menyebut, kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwa benar ada kasus kekerasan seksual berdasarkan keterangan kepolisian, namun belakangan Komnas Perempuan berubah sikap saat polisi tidak menyatakan tak menemukan unsur pidana pada kasus tersebut. Komnas Perempuan justru ingin terus melakukan pendalaman meskipun kasus pelecehan itu di tingkat polisi sudah dihentikan. Abdul Fikar menilai, sikap ini sebagai bentuk intervensi Komnas Perempuan terhadap proses hukum yang kini sedang dijalani oleh Putri Chandrawati. Karena itu Komnas Perempuan concernnya mestinya pada satu yang khas pada sifat perempuan. Umpamanya tersangka diberikan komunikasi pada anaknya yang masih kecil, itu boleh. Tapi kalau mempersoalkan status sebagai tersangka, itu melebihi. Itu sudah di luar konteks kewenangannya dan itu sudah bisa diterjemahkan sebagai intervensi, kata Fikar. Fikar juga menilai, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan seksual yang dilaporkan Putri sudah tidak relevan lagi. Karena pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sudah menghentikan penyidikan atau SP3 laporan pelecehan yang dibuat Putri. Enggak relevan itu. Sudah jelas kok otoritas yang berwenang bilang tidak ada pelecehan, tidak ada kejadian itu sudah jelas. Masa dia enggak percaya sama polisi? Polisi itu otoritas penegakan hukum yang garda depan berhadapan dengan masyarakat, ujar dia. Sebelumnya, Komnas Perempuan beberapa kali mengeluarkan pernyataan terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan Putri dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas Perempuan awalnya menyebut bahwa peristiwa kekerasan seksual benar terjadi setelah bertemu penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini kita belajar banyak, pada kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Seringkali terpelintir dengan hiruk-pikuk lainnya, kata Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Kasus ini, pembunuhan Brigadir J, ada kekerasan seksualnya, betul ada kasus penembakannya. Mari kita pisahkan, kata Andi. Namun belakangan Andi mengaku pernyataannya adalah hasil dari keterangan kepolisian dan bukan hasil penyelidikan mereka. Betul. Polda yang memberikan informasi tersebut, ujar Andi. Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022, malam. Pernyataan kedua, Komnas Perempuan menyatakan tetap akan mendalami dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri. Meskipun Bareskrim Polri sudah menghentikan kasus itu karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kami berpendapat bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap Ibu P masih perlu pendalaman. Termasuk informasi kemungkinan peristiwa di Magelang, kata Teresia Iswarini, salah satu komisioner Komnas Perempuan, pada Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Terakhir, Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan atas penetapan tersangka Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pemantauan tersebut dilakukan agar Putri bisa mendapat hak-hak yang layak sebagai tersangka dengan status perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyidikan.